Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. So today I want to explain about simple interest and compound interest. But before that, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Safitri Anissa dari kelas 11 C. Nah, yuk kita lanjut aja nih ke simple interest. Apa sih simple interest itu? Nah, bahasa Indonesianya itu bunga sederhana. Bunga yang dihitung hanya atas pokok pinjaman atau modal awal, bukan atas total jumlah yang terakumulasi setiap periode. Intinya, bunga ini tidak akan berganti atau berubah, atau jumlah bunganya per periode selalu sama. Nah, sedangkan compound interest itu adalah bunga menjemuk. Bunga yang dihitung dengan cara menambahkan bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya ke pokok pinjaman, sehingga bunga untuk periode berikutnya dihitung berdasarkan pokok pinjaman ditambah bunga sebelumnya. Nah, apa sih perbedaan bunga menjemuk dan simple interest ini? Kalau yang simple interest, bunganya selalu dihitung dari modal awal, jadi besar bunganya tetap setiap periode. Sedangkan compound interest itu bunganya dihitung dari modal awal plus bunga yang sudah terkumpul, sehingga bunga ikut berbunga dan jumlahnya bertambah setiap periode. Nah, lanjut kita akan membahas kenapa sih kita belajar simple interest sama compound interest ini. Nah, fungsi kita belajar compound interest ini adalah untuk memahami bagaimana uang dapat bertambah dari waktu ke waktu karena adanya bunga yang ikut berbunga. Dengan memahami compound interest ini, kita bisa menghitung nilai akhir tabungan, investasi, atau pinjaman secara lebih akurat. Selain itu, belajar bunga menjemuk membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan seperti memilih produk tabungan, investasi, atau kredit yang paling menguntungkan. Dan jika kita mempelajari simple interest, membantu kita memahami bagaimana bunga dihitung secara tetap dari pokok awal. Dengan memahami simple interest, kita bisa menghitung bunga pinjaman atau tabungan dengan cepat, mengetahui berapa yang harus dibayar atau diterima, dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijak tanpa perhitungan yang rumit. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh soal nih. Yang pertama ada contoh soal simple interest, yang dimana formulanya dapat kalian lihat, dimana MN sebagai nilai modal simpanan periode ke N, MO sebagai nilai modal awal simpanan, I itu adalah persentase bunga simpanan, dan N periode pembungaan. Nah, selanjutnya di sini ada soal cerita. Ani meminjam 2 juta dari koperasi dengan suku bunga 8% per tahun. Dia berencana untuk melunasi pinjaman tersebut dalam waktu 1 tahun. Berapa total bunga yang harus dibayar oleh Ani? Nah, karena udah diketahuin semuanya, yaitu MO-nya modal awalnya 2 juta dan bunganya 8%, namun 8% ini nanti kita ubah dulu menjadi desimal, yaitu 0,08, lalu N-nya atau periodenya 1 tahun, kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu yang dimana MN sama dengan MO dikali 1 tambah I kali N, dimana 2 juta dikali 1 tambah 0,08 dikali 1. Yang pertama kita lakukan adalah kita kalikan dulu 0,08 dikali 1, lalu ditambah 1, baru dikali 2 juta. Nanti dapat hasilnya menjadi Rp160.000. Nah, selanjutnya ada contoh compound interest di mana rumusnya tidak jauh berbeda. Yang berbeda cuman di periodenya. Nah, di periodenya ini nanti akan menjadi pangkat bukan dikali. Lalu soalnya adalah Dina menyimpan 2 juta di bank dengan suku bunga majemuk sebesar 6% per tahun. Dia tidak menarik uangnya selama 3 tahun. Berapa banyak uang yang dimiliki Dina setelah 3 tahun? Nah, di sini kan sudah kita ketahui modal awalnya adalah 2 juta rupiah. Lalu bunganya adalah 6%, yang dimana kita harus juga mengubahnya menjadi desimal, yaitu 0,06. Lalu periodenya adalah 3 tahun. Kita masukkan saja ke rumusnya, yang dimana MO dikali 1 tambah I pangkat N. Lalu kita masukkan 2 juta dikali 1 tambah 0,06 dipangkatkan dengan 3. Lalu kita tambahkan dulu yang di dalam kurung, lalu kita pangkatkan 3. Nah, setelah dapat nanti baru dikalikan dengan 2 juta. Hasilnya akan menjadi Rp2.382.032. Nah, itu dia tadi contoh-contoh dari simple interest dan compound interest. Kita sudah berada di ujung video. Terima kasih sudah mendengarkan saya, dan mohon maaf jika perkataan saya belibet dan ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.